Autolovers, Anda pemilik Mazda 2. Mazda 2 mobilnya seperti ini. Sebentar kita cek belakangnya dulu, hatchback. Nah, ini Mazda 2 nih. Oke, kita lanjut ke depan. Ketika datang ke sini mobil ini nyaris tanpa ada oli sak tetes pun. Ya Kak ya, bener ya, nggak ada olinya tadi ya. Nah, nih. Jadi kita cek di stick ini tuh nggak ada olinya sama sekali tuh. Padahal ini belum dibuang loh ya, belum kita bongkar loh ya. Mobil ini kehabisan oli. Sebabnya apa? Sebabnya ada kebocoran yang sangat besar di daerah packing sini. Packing sini. Jadi proses pengerjaannya tadi nggak kita review pelepasannya. Jadi ini packingnya sudah diganti. Kita kasih sampel packing yang digantinya dulu itu seperti ini. Nih, jadi packingnya udah tua. Jadi keras. Nah, kalau packing keras itu kan sifat tempurnya sudah nggak ada, maka dia oli pelan namun pasti akan masuk ke bagian yang tidak semestinya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Kita lanjut ke tune up sih, tadi sudah di tune up. Ya, info untuk teknisi dan juga sahabat-sahabat autolover semuanya. Jadi kalau tune up atau proses penggantian packing harus diwaspadai karena di sini jadi satu itu ada ECU Kak ya. Jadi ECU-nya dia nggak di dalam kabin tapi ada ditaruh sini. Jadi kita cek dulu tempatnya. Nah, ini adalah soket ECU. Dari di dalam sana itu ada ECU atau otak atau pengatur dari semua pola, semua sistem yang ada di mobil Mazda 2, Mazda 2. Jadi soketnya nanti di sini. Jadi proses pemasangan nanti kita akan videokan. Jadi biar untuk menambah wawasan ketika mencari info di mana letak ECU dari mobil Mazda itu ada di bagian depan. Satu rakit, satu gandeng dengan filter udara. Nah, selain keluhan kehabisan oli tadi, ini mobilnya juga dari pemilik mengeluh ada suara yang berisik, suara kasar di bagian belakang kalau dia berjalan di atas kecepatan 40 km per jam. Jadi kita sudah cek di bagian kaki-kaki di sini bearing atau laker rodanya ini sudah pada aus, jadi terjadi keausan yang sangat parah. Ini sudah diganti. Untuk yang depan cukup diganti lakernya aja, nggak perlu sama napnya ya, khusus yang depan. Jadi napnya ini dipakai lagi, jadi yang diganti cuman bearingnya aja, lakernya aja. Nah, ini dia nih Kak Pendi lagi dalam proses pelepasan pemasangan Kak ya. Pemasangan bearing atau laker roda depan Mazda 2. Jadi seperti ini. Harus dipres dengan pelan-pelan sekali, jangan sampai miring. Nah, ini memasangnya dengan alat pressure press. Jadi dia menggunakan hidrolik. Jadi nggak dipukul ya sob. Kalau dipukul dia rawan gagal karena getaran-getaran pemukulan itu akan mengakibatkan laker tidak bertahan lama. Jadi harus dipres seperti ini. Nah, ini kita lanjut ke proses yang kita infokan tadi. Ketika tune up Mazda itu harus hati-hati karena di daerah depan sini ada itu perangkat yang harganya paling mahal, yaitu ECU atau Electronic Computer Unit. Nah, ini dia nih autolovers. Jadi ada harta tersembunyi yang paling mahal di sini ya. Ketika masang harus diperhatikan jangan sampai salah soket. Nah, ini perlu diperhatikan proses pemasangannya seperti ini. Oh, dipasang seperti itu cara masangnya. Lihat, perhatikan sampai ada suara klik, maka sudah terkunci dengan baik. Saya halo Kak, buat autolovers. Halo. Saya. Nah, dan untuk tadi bagian depan sudah tune up, sudah ganti packing, sudah. Sekarang kita akan cek bagian belakang di bearing. Bagian belakang juga ada suara mendengung kalau dia jalan kecepatan di atas 40 km. Nah, ini proses penggantian sedang dilakukan di sebelah sana oleh Mr. Arif. Yuk kita cek. Untuk bearing belakang, jadi dia seperti ini bentuk dan wujudnya, wajahnya seperti ini. Jadi kalau ganti dia satu nap ya. Jadi diganti bearing sama nap rodanya juga satu paket. Kita unboxing Kak. Tuh. Ini yang baru. Nah, kita lihat tuh. Iya, sekarang kita buka Kak. Ini Kak.
Nah, jadi ini sama, sudah diukur diameternya juga nih diperuntukkan untuk Mazda 2. Jadi kalau ganti satu set sama ini, tinggal dang ke sana saja sudah selesai. Jadi nggak perlu seperti yang di depan tadi main press segala macam nggak. Ini tinggal pasang aja. Yang penting dia sama. Oke Kak, pasang Kak. Nah, di dalam sana ada baut ukuran 14 mm 4 biji. Nah, setelah bautnya tadi kepasang semua baru dikencangkan. Ini shocknya 13 mm. Nah, info buat auto lovers yang punya Mazda, itu produknya, spare partnya itu terbuat buatan dari Fomoco ya. Dia punya Chevy, jadi Eropa punya. All item spare part ya Fomoco punya. Nah, tapi ini kita ganti punya yang LKS, jadi Jepang punya. Jadi ya daripada kita pesen kelamaan, kita ganti dengan yang kualitas Jepang saja sudah bagus lah. Jadi ngencenginnya lewat baut situ. Nah. Nah, kalau yang ini yang depan, tadi proses sudah kita rekam ya, sudah kita ambil. Beda laker depan sama belakang. Jadi lebih simpel proses pengerjaan untuk penggantian yang bagian belakang daripada yang depan. Pencahayaan nih. Nah, ini untuk penggantian bearing roda belakang sebelah kanan juga dalam proses. Kalau yang kiri tadi sudah selesai. Sama sih, cara bongkar pasangnya sama, cuman posisinya dia kanan sama kiri aja. Nah, jadi seperti ini. Selesai ya. Ini bagian depan. Bagian depan sudah selesai dipasang, diganti juga bearingnya. Jadi setelah ini yakin bahwa suaranya nanti akan lebih halus dari sebelumnya. Kompak, sregep, damai selalu sahabat servis Auto Klinik. Ketika sore ya gini kerjanya, beradil.